guys, balik lagi bersama Mas Brengot. Sama ngobrol diskusi ngopi dan aksi. Oke, malam ini kita hadir dengan suasana yang romantis kali ya, membahas hal dan prestasi dari seseorang yang hari ini kita membaca di sebuah media. Dia adalah sosok yang penuh inspirasi dalam hal dari pekerjaan hingga ke dunia usaha. Dia juga adalah salah satu pelaku UMKM di Penajam Pasir Utara. Siapa sih yang tidak kenal dengan Cafe Macarina? Nah, Cafe Macarina ini punya owner. Kita panggil aja ownernya gitu ya kan. Buat kalian yang masih sering nongkrong di sana tapi kalian nggak tahu siapa ownernya, nanti dia jadi tukang sapu ya kan. Kalian nggak tahu ternyata ownernya. Nah, kita kenalan dulu sama ownernya. Oke, kita panggil aja Mas Tata ya. Tata Gembul, Tata Bulat, atau kura-kura lumpur Mas Tata. Oke Mas Tata, perkenalkan diri dulu ya. Umur berapa dan kemudian memperkenalkan diri, nama lengkap, dan kemudian memulai untuk bagaimana hari ini masuk ke dunia usaha dan menggunakan filosofi dan nama Macarina. Oke Mas Tata. Ya, perkenalkan, nama saya Azanata Darussalam. Biasa dipanggil Tata kali ya. Nama kecil Tata. Ya. Nama kecil Tata. Sekarang biasa dipanggil Nata. Oh, Nata, Tata Dado. Tata de Koko. Nata de Koko ya, cocok juga. Nata de Koko ya. Licin gimana? Oke Mas Nata. Ya. Sejak kapan memulai usaha Macarina ini? Sejak 2019. 2019. Hal apa yang terbesit? Oh, aku ini harus buka kafe. Oh, aku ini harus jadi tukang jual ikan. Oh, aku hari. Nah. Ya, untuk memulai itu, hal apa yang mendasari untuk menjadi seorang Nata dengan Macarinanya? Hal yang mendasar sebenarnya keresahan ya. Keresahan. Oke. Keresahan Basah dong. bahasa. Penajam nih kan, Bang. Iya. Sebenarnya cuman tinggal bagaimana putra-putra daerahnya bisa mengembangkan dirinya, Oke. bisa mengembangkan kreativitasnya lah. Kreativitas. Lebih ke arah sana. Saya melihat peluangnya ada. Peluang ya. Peluangnya ada. Dari sisi F&B sendiri, Penajam ini mulai berkembang. F&B. Ya, food and beverage. Food? Food and beverage. Beverage. Bahasa Bugis. Ya, food and beverage. Oke, dari sisinya. Dari sisi itu sendiri ya memang berkembang ya. Berkembang. Peluangnya sebenarnya itu dari 2017. 2017. Ya, Peluangnya. potensinya ada, kedai kopi yang ada. Itu saya ingat saya yang pertama kali buka. Iya. Anda betul. Iya, 2017 ya. Iya. Itu sangat familiar. Oke. Sampai akhirnya terinspirasi, kenapa nggak coba Macarina gitu. Ya, buka brand sendiri ya. Sebelumnya juga berjalan, nggak langsung brand sendiri juga. Oke, apa nama brand? Sempat juga franchise. Mencoba awal tuh dari Balikpapan. Covid 2019 awal deh. 2019 oke. Awal 2019 itu coba dengan nama Macarina atau dengan belum, nama franchise. Franchise hampir sempat 2 kali lah istilahnya. Franchise Oke. 2 kali, terus akhirnya memberanikan diri lah untuk buka sendiri. Oke, Ya, itu. kebetulan tempatnya di Penajam. Ya, kenapa tidak kita putra daerah bisa berkarya sendiri di daerah kita sendiri kan? Oke. Mungkin seperti Lebih baik di sini rumah Tidak bagus kita. kita. Oke, sama halnya kutipan kemarin bahwa segala sesuatu usaha yang baik adalah usaha yang dimulai ya. bukan yang dipikirkan. Iya, mikir aja terus. Iya. Kayak siapa? Oke, Mas Nata,
Ya. Itu dari pertama kan udah pakai franchise dan kemudian itu 2019 franchise dan kemudian memutuskan dengan Macarina di tahun 2020. 2020. Filosofi dari Macarina sendiri apa? Kalau kita nongkrong sana itu kan kayak kapal api gitu. Oh, iya. Bahaya itu, bahaya. Ya. Besar brand. Macarina sendiri itu sebenarnya kata nama, sebuah nama nenek moyang kami. Oke. Nenek moyang yang memang merantau ke Kalimantan ini sejak tahun 1912. 1912. Sejarahnya kenapa itu logonya jadi kapal? Karena merantaunya dulu pakai kapal pinisi. Oke, filosofinya dari perantau ya. Filosofinya dari perantau dari Sulawesi Selatan, merantau ke Kalimantan. Tahun 1912. Nah, perjalanan nenek moyang inilah yang menjadi semangat bagi anak cucunya buat berusaha. 13 tahun sebelum kemerdekaan ya, 1912 ya. 1912. Kita merdeka 1945. Catatan sejarah. 13 tahun. Oke. Ya begitu. 32 tahun ya, kurang 33 tahun. 33 Nah, kurang lebih 1912. Saat itu ya perjalanan nenek moyang inilah yang menjadi sejarah, tonggak sejarah bagi penyemangat anak cucunya untuk berusaha. Akhirnya saya terinspirasi dari perjalanan beliau. Saya coba bangun yang dulunya sempat ada usaha yang dibangun dengan nama Macarina juga. Usaha apa itu ya? Penginapan. Mungkin orang-orang dulu yang di Penajam yang tahu, orang-orang tua yang dulu itu tahu tuh penginapan Macarina. Penginapan Macarina. Buat kalian yang out banget dan paham soal Penajam, itu dulu ada penginapan yang namanya Macarina itu. Ini usaha keluarga ya. Macarina. Kebetulan namanya. Namanya nama keluarga. Oke. Nenek moyang kami dan artinya sebenarnya Maca itu pintar, Rina itu perempuan. Oke. Jadi seorang perempuan yang pintar. Perempuan yang pintar. Konotasinya itu perempuan yang pintar berhemat, yang pintar mengatur keuangan, pintar mengatur sisi bacanya. Oke, membaca situasi. Ya. Membaca keadaan ya. Yang penting baca Al-Qur'an ya. Yang penting enggak membaca kehidupan orang lain ya tentunya. Aduh iya. Macarina kita sudah dapat Macarina di 2020 untuk memulai Macarina. Nah, kita tahu bahwa Bang Nata ini adalah seorang aparatur sipil negara atau abdi negara yang kemudian hari ini dan juga menjadi kepala wilayah di suatu daerah. Nah, apakah lebih selama menjadi kepala wilayah di suatu kelurahan itu lebih fokus atau gimana Macarinanya hari ini? Atau dikasih ke orang lain atau bikin franchise gitu? Lebih ke membangun sistem kali. Membangun sistem ya? Membangun sistem. Teman-teman di Macarina, nah ini saya sebutnya teman-teman ya. Iya. Lebih ke saudara, adik-adik atau kakak-kakak. Oke. Yang ada yang bekerja di Macarina. Oke. Jadi kita tanamkan itu bahwa Macarina ini bukan punya karyawan. Jadi? Tapi itu keluarga. Keluarga luar biasa. Standing applause dulu ya buat ownernya. Membangun. Padahal kan kalau kita tahu sendiri kalau dalam sebuah manajemen perusahaan itu tidak dibenarkan untuk membangun sistem secara kekeluargaan. Benar. Karena lebih profesionalnya adalah owner, pekerja ya pekerja, kamu sesuai pekerja. Benar sekali. Pada hari ini memang secara teori benar dikatakan tadi bahwa kita nggak bisa samakan antara usaha dengan keluarga atau kekeluargaan tadi. Tapi saya percaya dengan kultur kita yang ada di Penajam, culture ya. Kultur kita yang ada di Penajam, pendekatan ini lebih relevan dengan teman-teman yang ada. Pendekatannya lebih relevan karena kondisinya kekuatan kita itu belum sampai lagi kepada tahap sebuah perusahaan yang memang gue baju untuk bayar, datang kerja gue bayar, nggak seperti itu. Nggak sebatas itu ya. Lebih dalam kepada yuk kita sama-sama bangun Macarina, kita sama-sama kasih besar Macarina, hasilnya bukan untuk masing-masing person. Biasa, mengikat secara emosional ya. Mengikat secara emosional. Jadi untuk membagi waktu antara, tadi pertanyaannya adalah bagaimana hari ini, sementara Mas Nata sendiri adalah seorang kepala wilayah di suatu kelurahan dan kemudian membangun sistem kekeluargaan di Macarina sendiri. Lebih fokusnya di mana sih? Fokus sebagai ASN atau mau berhenti jadi ASN kemudian tetap fokus menjadi juragan?
Kalau dibilang fokus, tetap fokus kepada pekerjaan utama Oke. sebagai ASN. Luar biasa, mulia sekali ya. Tetap fokus, Mulia tetap sekali ya. mengabdi kepada negara lah, Oh, iya. terutama kepada penajam khususnya ya kan. Iya. Kalau misalkan ada tawaran ke otorita, Waduh, harus dijawab. enggak. Apa ya? Ya, itu nanti ada season berikutnya untuk Oke, Mas Nata Ya. tetap fokus kepada keduanya ya, Fokus. antara Macarina, Macarina, Abdi Negara negaranya, gitu. ya. Hari ini apa yang ingin ditambah di Macarina? Hal apa yang ingin ditambah di Macarina sendiri? Karena kalau bicara itu kan ada yang namanya install, Ya. uninstall, bahkan upgrade atau di delete. Oh ya, habis ya. Nah, Habis. hal apa yang ingin terbarukan di Macarina hari ini? Untuk di Macarina sendiri hal yang diterbarukan inovasinya, Inovasi apa? inovasi yang mungkin belum ada. Apa itu? Sementara juga proyeksinya Macarina lagi bikin Macarina Jilid 2. Oke, Macarina Jilid Nah. 2. Mungkin ini sebagai wujud Macarina upgrade diri lah. Upgrade diri ya. Upgrade diri, Ha-ha. Macarina upgrade tempatnya, Mm-mm. Macarina menyediakan tempat yang lebih nyaman dan Ha-ha. lebih proper untuk teman-teman yang ingin working space. Oke, Ya, working space ya. Sebuah ruang untuk Sebuah bekerja, ruang untuk bekerja tapi dengan di- ketenangannya tapi di kedai kopi. kedai kopi. Iya. Jilid 2, guys. Nah, ini jilid 2. Pantengin terus. Kalau bicara jilid 2 itu kan jangan sampai ada seperti ada aksi jilid Ya. 1, jilid Oh, 2. jangan. Jilid 2 ini boleh sedikit apa ya? Kasih gambaran soal jilid 2 ini. Seperti apa? Gambarannya itu tadi Tempat baru atau dengan tempat baru. Oh, Tempat tempat baru. Alamatnya Oke. di mana sih nanti? Gunung Steleng. Gunung Steleng ya. Pantengin terus lah. Gunung Oke. Steleng, nanti pantengin terus IG-nya Macarina Cafe, Macarina Cafe _ Oke, luar biasa Macarina ini. Udah ini ya kayak visinya itu sudah ke depan banget, udah Iya. mempersiapkan diri ke otorita. Nah. Jadi sebagai putra daerah bisa berperan dalam otorita dalam Nusantara. Luar biasa Mas Nata ini. Ini bisa di-delete ya? Ah. Aduh, saya sampai bingung sendiri mau bertanya apa karena Mas Nata ini pandai sekali untuk menyampaikan sesuatu singkat, jelas dan padat. Nah, tapi masih ada yang apa ya? Ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara mempertahankan pramusaji atau yang ada baristanya? Karena kan bicara soal mengikat secara emosional itu tidak memakan waktu yang singkat, Ya. tapi harus memahami, terus harus mengetahui apa yang dibutuhkan barista dan pramusaji dan kawan-kawan itu. Hal apa yang paling mendasar untuk bisa mengikat secara emosional itu? Ini Pertama ini ya. kayaknya ini pertanyaan harusnya saya pertanyakan kembali kepada Bapak. Bertanya ke saya. Kok bisa ditanyakan ke saya ya? Sebenarnya juga ini juga dari mentor saya di sebelah. Diabetes saya. Diabetes saya. Pertanyaannya bisa dikembalikan. Tapi Seneng. pada dasarnya Eh, yang bisa dipertahankan itu secara SOP. SOP. Macarina sendiri punya SOP-nya sendiri terkait dengan penyajian-penyajian yang dilakukan terhadap setiap menunya. Oke, boleh stalking SOP apa yang jadi ketika kita menyiarkan Gembel House ini tidak hanya sebatas obrolan kosong yang kemudian tapi bisa lebih mengedukasi walaupun kadang-kadang pertanyaannya nyeleneh. Ya, Kadang-kadang stalking dulu dong SOP apa yang harus di ini buat pelaku UMKM hari ini, apalagi kita melihat bagaimana menjamurnya coffee shop. Nah, oke. lebih ke menerapkan standar SOP kebersihan. SOP kebersihan. Itu pada oke. dasarnya itu yang paling penting terkait masalah kebersihan. Yang kedua terkait disiplin dengan resep Resep. ya. Mm-mm. Disiplin terhadap resep yang dikerjakan, yang dibuat Mm-mm. itu lebih disiplin, dan kita punya training tersendiri terhadap masing-masing karyawan
keluarga kita yang ada di Macarina sendiri yang bekerja di sana, ada tahapannya, ada step by step peningkatan upgrade ilmu untuk mereka. Heeh. Itu juga ada diberikan Upgrade ilmu. ya, upgrade ilmu mungkin setiap 3 bulan sendiri, 3 bulan atau per 6 bulan kita upgrade ilmunya teman-teman. Oke, lebih ke coaching klinik ya. Lebih kita kasih coaching, privat coaching. Heeh. Kita privat terhadap teman-teman barista maupun penyajinya. Heeh. Kita maintenance terus lah, artinya secara inovasi, secara SDM-nya Heeh. tetap kita maintenance, tetap kita tingkatkan. Kadang kita panggil teman yang lebih berpengalaman di bidang F&B, Ya. atau kita panggil yang teman yang berpengalaman di bidang public speaking terhadap Oke. upselling-nya harus gimana. Oke. Ya, mungkin seperti itulah. Kalau kita bicara soal perusahaan, kadang-kadang itu kan teman-teman itu ada aja yang ngucil ya. Bagaimana mengikat mereka itu supaya bisa hadir dengan time out dan time yang ini? Dalam ini, Pak. Itu gimana itu Ya, caranya? satu, Buat dua ilmu kali. ini. 1-2 kali juga kita akan ingatkan, Ya. kita tegur. Mm-mm. Tetap ada tindakan-tindakan disiplin selaku sebuah tempat usaha yang kita edukasi kepada adik-adik Ah, ah. yang bekerja. Itu Mm-mm. juga ada. Oke. Misalnya reward and punishment Ah, ah. itu kita terapkan kepada mereka. Reward and punishment. Oke, luar biasa. Nah, jadi ketika kalian sudah punya usaha, itu juga harus mengikat mitra kalian dalam suatu perusahaan, itu harus diikat secara emosional dan harus apresiasi atas apa yang sudah dia lakukan, teman-teman, dan mengikat secara emosional itu. Nah, hal mengikat secara emosional ini tidak gampang, butuh proses dan panjang, tidak hanya sebatas Tahun sampai 4 kali, 5 kali ganti orang bisa. oh gitu. Macam pernah Suka dukanya. gitu ya. Ya, karena pendekatannya yang kita pilih dengan pendekatan yang memang edukasinya agak panjang, nggak bisa instan. Oke, Macarina ini 2020 hingga 2023 di Ya. bulan September. Selama memiliki Macarina, hal apa yang sangat berkesan dan sangat mengikat? Wih, ini dipancing. Ya, Yang dalam tuh suka dulu. sukanya ya. Sukanya itu kita bisa bermanfaat buat orang lain. Luar biasa. Seperti Terutama, apa? ya ada beberapa kepala keluarga, ada beberapa teman-teman yang bisa menyokong keluarganya Oke. dari penghasilan dia di Macarina sendiri. Alhamdulillah. Melihat beberapa, ternyata saya pesimis sama putra-putra daerah. Awalnya juga saya pesimis bahwa bisa nggak sih nerapin standar yang ada, bisa nggak sih nerapin seperti yang kita lakukan, atau bisa nggak sih mereka melihat apa yang sudah kita lihat di luar sana, yang kita sudah pelajari dari luar Penajam, kita bawa adopsi yang baik ke sini, bisa nggak sih mereka terapin? Sebenarnya bisa, Oke. sebenarnya bisa. Hanya Treatment. treatment mereka, metode yang kita gunakan, pendekatan yang kita harus lakukan. Ternyata itu saya pun juga masih belajar. Ternyata Itu. pendekatan mana sih yang harus bisa, yang tepat untuk teman-teman yang ada, dan sukanya ketika mereka bisa nerapkan itu. Alhamdulillah. Kita bisa terapkan, terutama lebih-lebih mereka bisa terapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari, bukan cuma pada saat di pekerjaan. Luar biasa. Simpelnya seperti itu. Luar biasa Mas Nata Iya. ini ya. Buat Kayaknya- jadi hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi lebih kepada hidup itu bisa menghidupi dan bermanfaat buat orang lain. Itu yang saya kutip dari soal suka. Hal yang sangat duka selama 2020 hingga 2023 di bulan September hari ini. Kalau kita lihat Macarina hari ini dengan coffee shop yang lain masih survive dengan jumlah Alhamdulillah. pengunjung yang luar biasa. Iya. Dan parkiran kadang-kadang kita bingung mau parkir di mana gitu. Iya kan? Ya itu Tapi kalau dukanya. buat bapak kan parkiran selalu tersedia, Pak. Bapak siapa ini? Bapak lurah Lu rapat selalu tersedia. Selalu tersedia. Kamera pun kami siapkan. Ya, hal yang paling duka. Paling duka mungkin saya rasakan pada saat COVID ya. COVID ya. Pada saat COVID sendiri, di mana kita berusaha untuk survive dengan beberapa kebijakan dari pemerintah yang pemerintah keluarkan terkait masalah COVID dan sebagainya. Saya yang agak susah untuk berdirinya, itu yang mungkin dukanya ya. Saya berdiri sebagai apa nih? Saya berdiri sebagai pengusahanya atau berdiri selaku
pengusaha UMKM-nya, pelaku UMKM atau sebagai ASN-nya. Dua-duanya terlibat di situ kan. Dilematis. Duka sekali ketika untuk menentang dengan kondisi usaha yang harus jalan, ada rumah tangga teman-teman yang harus dihidupi dari Macarina tadi. Kalau kita tutup akan seperti apa porsinya, akan mengganggu mereka juga. Itu yang saya enggak. Dan kabarnya pada saat itu bapaknya Mas Nata ini juga sebagai anggota Satpol PP. Saya kira sedih ya, aduh sampai bergetar kacanya. Dukanya itu Pak, dukanya itu ya. Ya kita bisa harus survive, kita harus bertahan dengan kondisi COVID dan kondisi profit yang kurang, penjualan yang menurun. Kita tetap bisa bertahan dengan operasional, dengan gaji karyawan. Itu sangat menguras sekali itu, menguras artinya kita berusaha untuk survive, kita berusaha untuk bagaimana bisa bertahan. Alhamdulillah ombaknya, badainya lewat. Ada siang pasti ketemu malam. Mungkin malam terus, pasti ketemu siang lagi. Kadang kalau buntu banjir terus ya, enggak surut-surut. Luar biasa. Tumpah ya itu ya. Jadi memang segala bentuk kehidupan itu ada suka dan duka. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapi soal keadaan itu. Itu solusinya ya. Kita ini udah berapa sih? Kayaknya nggak ada yang nemenin kita ini, udah berapa menit? Udah capek. Iya. Ada nggak buat pelaku usaha baru melihat tumbuh kembangnya coffee shop di Penajam yang luar biasa, apalagi kalau kita melihat di daerah Waru, masuk ke daerah Bangun Mulyo, yang pemantiknya juga adalah salah satunya adalah Cafe J Kopi ya. J Kopi pemantik untuk merubah atmosfer coffee shop yang ada di wilayah Kecamatan Waru khususnya, itu luar biasa. Keren itu Mas Joko, keren. Ya, itu dia. Ada enggak pesan terhadap teman-teman yang ingin memulai usaha baru dan kemudian bersiap, karena kan kalau kita berpikir usaha baru itu orang berpikirnya ruginya dulu. Kalau dipikirin terus Pak, udah jalan-jalan nanti. Udah jalan-jalan ya. Terus modal juga butuh. Iya. Sebenarnya memulai tadi bukan artinya langsung dengan proses Pak. Ada prosesnya, artinya mulai saja dulu. Jalan saja dulu. Kalau kita nggak jalan, kita nggak tahu. Terus modalnya dari mana Bang? Kalau jalan aja. Sekarang udah canggih Pak. Canggih ya. Kita bisa jual kopi botol dengan secara online. Kita bisa jualan dari rumah untuk diantarkan. Atau pesannya by online dan sebagainya. Berangkat dari rumah ya? Berangkat dari rumah kita buat kopi yang sederhana saja yang bisa punya nilai jual secara kemasan maupun secara rasa yang bisa bersaing. Itu luar biasa, lebih profit dibanding. Luar biasa. Dulu ada kopi keren itu namanya Warkop Palura, tapi enggak tahu kemana. Tapi sekarang kayaknya lagi mati suri. Enggak tahu Warkop Palura itu kemana. Itu keren tuh Warkop Palura itu, walaupun saya belum pernah ke sana. Dari mana kerennya Mas? Keren, ceritanya yang keren. Cerita ya? Sejarahnya kopi Pak Lurah ini, wah, lika-liku yang dihadapinya, wah luar biasa. Menjadi inspirasi juga buat inspirator. Aduh, jangan dengar ceritanya Mas, dicoba kalau sama Warkop Palura. Warkop Palura apa sih itu? Nggak jelas Warkop itu. Keren itu Pak. Itu ya. Sebelum closing statement, apa yang ingin disampaikan buat para pelaku UMKM di Penajam Pasir Utara? Yang saya ingin sampaikan, kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi. Kurangi kompetisi dan banyak kolaborasi. Tapi kebanyakan orang ketika berkolaborasi masih berpikir, wah ini rival nih. Nah itu dia yang harus dirubah paradigmanya. Paradigmanya harus kita kurangi, bahwa kompetisi perlu, tapi bukan yang utama. Kompetisi itu bisa dijadikan sebagai acuan kita buat penyemangat, motivasi kita. Relasinya dibangun dari kolaborasi. Ya. Jadi hal yang bisa saya kutip adalah bahwa hari ini melakukan sesuatu itu jalan aja dulu tanpa harus memikirkan sesuatu. Kalau dipikir aja terus nggak akan jalan. Tapi bicara soal modal, jangan selagi-lagi berpikir soal modal,
kita membangun warung kopi bisa dari rumahan kita sendiri dengan melakukan menjual secara online. Dan jangan pernah takut soal rugi, karena orang yang besar lahir dari terpaan angin dan badai yang luar biasa. Oke, Mas Nata, terima kasih informasinya, supportnya untuk di Gembel House hari ini, dan terima kasih sudah mewakafkan waktu untuk hadir di kita di studio John Staff. Kita juga disupport oleh Jamrite di sini, dan kemudian ada sepatu yang siap dibeli. Sudah dikip ya. Dan terima kasih buat para teman-teman Gembel House yang masih setia dengan 500 subscriber. 500 tapi tidak naik-naik. Naikin lagi karena dengan kalian berkomentar, dengan kalian memaki kami, itu adalah support yang Anda tidak sadari agar kami tetap produktif, agar tidak menceritakan orang lain. Lebih baik kita cerita langsung di depan layar. Oke, itu tadi bersama owner dari Macarina Cafe. Nanti tunggu lagi dengan tamu-tamu yang lebih seru. Oke, bersama saya Nafis, saya Adi. Maitri Matolo-tolo. Oke, itu tadi sebuah iklan sementara aja. Yang bertemu akan berkasih, yang berkasih akan berkisah. Cukup sekian dan terima kasih. Kita berpisah untuk sementara. Tunggu episode berikutnya bersama Gembel House. Cuaks.